Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ikhwah, jami'al mudarrisin wal mudarrisat alladzina hadara fi hadhihi nadwah al-thamina insyaallah. Awalan uhanniukum bi tahiyyati Idul Fitri al-mubarak wa thaniyan أشكر إلى اللجنة التي قد أعطانا الوقت في هذه المناسبة لإلقاء الأفكار نحو كيف تطبيق تعليم البلاغة بالتفكير العالي، وعسى أن تكون هذه الندوة nafiatan li jami'al mudarrisin khususan fi ta'limil balaghah. Setelah saya melihat, memperhatikan dan menelaah berbagai tujuan pembelajaran balaghah, ada banyak variasi dari penamaannya. Ada yang masih balaghah 1, balaghah 2, ada yang sudah di klasifikasi, ada mata kuliah bayan, ma'ani badi, ada balaghah ula, balaghah tsaniyah, macam-macam. Tapi secara umum, setelah saya baca, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mata kuliah balaghah adalah para mahasiswa mampu mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengapresiasi ketinggian dan keindahan bahasa Arab, jenis-jenis usulnya, dan menilai dan mampu menilai dan mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab dengan benar, tepat, dan indah. Itu khas pengamatan saya atau resume dari berbagai tujuan pengajaran balaghah yang bermacam-macam itu seperti ini. Nah, tema pada hari ini kita akan yang diminta oleh panitia adalah bagaimana kita dapat mengajarkan mata kuliah balaghah dengan pendekatan HOTS atau mencapai target HOTS ya. Artinya dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa punya skill, punya kemampuan yang tinggi ya. Nah, untuk itu kita harus merujuk kepada konsep dasar HOT itu ya, High Order Thinking Skill. Itu yang telah dikembangkan oleh Benjamin Samuel Bloom ya, yang kita kenal dengan taksonomi Bloom tahun 56. Ya. Itu menurut taksonomi Bloom itu ini masih klasik sebenarnya, ada banyak revisi-revisi dari konsep beliau. Jadi ada 3 ranah yang beliau kembangkan, mungkin sudah dibahas ya oleh penjelasan sebelumnya, tapi ini terkait, perlu saya sampaikan. Ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di konsep kognitif inilah yang kemudian nanti ada high order thinking skill, ada low order thinking skill ya. Jadi mulai dari pengetahuan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi dari 6 skill ini itu dari mulai awal pertama sampai yang ke-6 itu adalah merupakan grade, tingkatan. Para ahli mengatakan bahwa 1, 3 itu ya, pengetahuan, pemahaman itu merupakan low order thinking skill, sementara dari implementasi, kemudian analisis, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi itu masuk HOTS ya. Namun kalau kita lihat dari tadi, tujuan pembelajaran balaghah ya, di sana tidak saja menyangkut aspek kognitif, ya, ada aspek
pengetahuan, aspek memahami, ada analisis, ada apresiasi, ya, apresiasi dan mengucapkan apa dan aplikasi juga ada di sini. Jadi sebenarnya kalau balaghah itu tidak hanya aspek kognitif, tapi juga aspek afektif ada, bahkan psikomotor juga ada. Sehingga sebenarnya konsep Bloom ini kalau kita kaji telah itu tidak bisa kita hanya mengandalkan, hanya mengembangkan satu skill saja. Kalau HOTS itu kan ada pada wilayah kognitif saja. Sementara satu pembelajaran itu bisa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Balaghah ini saya kira punya banyak kaitan dengan tidak hanya kognitif, tapi juga ada afektif ya, dan juga psikomotor. Yang pertama, yang kedua konsep dari Bloom tadi ya, Benjamin Samuel Bloom dalam bukunya tahun 56 itu juga mendapat beberapa ada pengembangan ya yang disampaikan oleh Anderson dan David ya tahun 2001 itu. Beliau memberikan satu elaborasi atau konsepnya Bloom yang 6 di kognitif itu, yang 3 2 rendah, yang 4-nya tinggi itu, ya highest order tinggi, yang 4-nya itu. Nah kata beliau itu yang pertama itu, yang kognitif itu ada dibagi 2 juga itu. Jadi kalau Anderson itu konsepnya tidak dalam bentuk kata benda. Kalau Bloom itu konsep beliau itu kan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi begitu ya. Nah, Anderson itu dia lebih kepada kata kerja ya, kata kerja. Jadi kata beliau, ranah kognitif ini itu dibagi 2. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada di mana-mana. Ada di pemahaman, ada di aplikasi, ada di sintesis, ada di analisis, ada evaluasi. Sehingga beliau kognitif ini bagi 2. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah proses berpikir atau proses kognitif. Ya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa jadi bukan kata benda tapi kata kerja. Jadi yang pertama itu pemahaman, yang kedua adalah proses kognitif. Yaitu ada memahami ya, mengaplikasikan, kemudian menganalisis, mensintesis mengevaluasi, dan terakhir itu adalah yang paling tinggi adalah mensintesikan atau menyusun, merumuskan itu. Nah, jadi mungkin sebelum kita mencoba mengembangkan konsep balaghah dengan high order thinking skill ini, maka konsep mana yang akan kita bangun, konsep mana yang akan kita terapkan, apakah Bloom atau Anderson. Ya. Saya melihat bahwa Anderson lebih baru, sehingga kajian lebih aplikatif, karena sudah berkembang pengetahuan, kemudian konteksnya juga berbeda, sehingga ada pengembangan, walaupun tidak radikal ya. Ya. Lanjut Ustazah. Baik. Nah, ini balaghah ini, kalau saya melihat balaghah itu ketika kita akan mengembangkan pengembangan host dalam balaghah itu, tentunya pertama adalah bagaimana kita memilih bahan ajar. Ya, bahan ajar yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ada materi-materi yang layak untuk misalnya yang laus ya, untuk materi-materi hanya hafalan saja, hanya memahami. Tapi untuk hot ini harus agak berbeda ya. Jadi saya kira penting pemilihan materi ini. Mungkin kalau selama ini pengamatan saya bahwa di Indonesia untuk mata kuliah balaghah ini masih banyak menggunakan kitab-kitab misalnya Al-Balaghatul Wadihah juga bagus, saya kira, dalam mengembangkan pemahaman balaghah. Walaupun
tidak semuanya mudah menangkap dan memahaminya. Perlu disusun materi ajar yang sesuai dengan konteks Indonesia dan pemanusia. Yang kedua juga dalam mengembangkan HOTS dalam mata kuliah balaghah ini adalah perlu pemilihan metode dan strategi yang tepat. Ya, ini materi metode dan strateginya saya kira juga perlu disesuaikan dengan objek yaitu balaghah. Yang ketiga media pembelajaran, ya medianya juga harus variatif. Dan ketiga adalah instrumen evaluasi. Lanjut, Sada. Bapak Ibu yang berbahagia, mata kuliah balaghah ini kalau kita lihat dari struktur bahasa, ya. Jadi bahasa balaghah itu dalam urutan kurikulum itu harus disampaikan setelah mereka mempelajari nahwu dan sharaf atau qawaid. Ya, jadi di kita di UPI ini mereka yang mengambil mata kuliah balaghah, baik itu Bayan, Ma'ani, Bali, mereka harus lulus dulu mata kuliah yang berkaitan dengan qawaid, yaitu nahwu dan sharaf. Nah, kalau belum lulus maka belum kita berikan. Nah, mata kuliah balaghah ini kalau kita lihat dari struktur bahasa itu kan lebih kepada lebih kepada fokus kepada konten dan konteks. Ya. Bahasa itu kan ada struktur, ada isi, ada konteks. Ada juga meta bahasa ya. Nah, dalam struktur itu kalau kita kaji dalam perkuliahan itu diajarkannya ya nahwu, sharaf ya, kemudian khat, imla dan yang lainnya. Sementara balaghah itu ada juga bagian atau kajian struktur, ya strukturnya. Namun kalau kita lihat itu lebih ini kepada esensi atau kepada dilalah atau maknanya itu, esensinya itu. Jadi beda dengan qawaid ya. Katakanlah kalau dari sisi peringkat maka belajar balaghah itu harus lebih tinggi daripada kita belajar nahwu dan sharaf. Tentunya ada perbedaan antara karakteristik keduanya. Kalau qawaid itu struktur ya, biasanya fisik bahasa, lahir bahasa. Sementara balaghah itu kita bicara tentang esensi bahasa, tentang pesan yang ada pada teks itu, pada bahasa itu, dan apa yang ada di balik teks itu. Sehingga bisa saja terjadi perbedaan ya antara tinjauan struktur dan tinjauan isi, tinjauan qawaid dan tinjauan balaghah itu pasti ada perbedaan. Khulasah, saya sudah mencoba melakukan kegiatan penelitian dengan tema yaitu pembelajaran balaghah ya, pembelajaran balaghah dengan pendekatan adabi. Ya. Ini saya coba karena selama ini mahasiswa ketika mereka belajar balaghah itu pertama mereka agak bosan. Karena dalam balaghah memang banyak juga sih kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah ya, seperti nahwu sharaf lah begitu. Banyak kaidahnya, apalagi di ma'ani ya, itu sangat banyak kaidahnya dan sangat linguistik. Tapi kalau di Bayan Bali kan itu lebih ini. Jadi saya coba dengan pendekatan adabi ini, mahasiswa itu diajarkan dengan pertama mereka diberikan konsep yang sifatnya umdah, pokok. Jadi kita tidak mengajarkan hal yang lebih furu-furunya enggak. Yang utama yang penting kita sampaikan kepada para mahasiswa. Yang kedua amsilah atau contoh-contoh yang kita berikan, contoh-contoh yang konteks, yang relevan.
bisa dari Al-Quran, dari hadis, atau dari mahfudot yang mereka hafal, atau mungkin juga dari bahasa-bahasa kita, terjemahan bahasa kita diarabkan, sehingga dalam mindset mereka sudah ada dasar. Ini bisa memudahkan mereka dalam memahami dan belajar balaghah. Saya kira cukup. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.